Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari ini tanggal 22 Februari 2017. Sebelum memulai, saya sebelumnya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suaranya dan gambar dapat terdengar dengan jelas? Ya, baik. Terima kasih Pak Antonius Leo. Untuk sesi pertama akan dipandu bersama rekan saya Pak Jasa Adi Mulya untuk membahas market driver dan juga stock newsnya. Jalan nih. Baik, selamat pagi. IHSG hari ini kami perkirakan masih akan bergerak melemah atau bearish di support level 5312 dan resistance level berada pada 5390, sedikit di bawah level psikologis 5400. Market driver hari ini adalah indeks saham regional yang dibuka cenderung flat, namun juga tidak menutup kemungkinan akan menguat tipis untuk hari ini. Ini diakibatkan karena investor masih menunggu rilis naskah dari pertemuan Federal Reserve tanggal Januari 31 hingga 1 Februari yang lalu untuk mencari atau melihat sikap pejabat-pejabat The Fed berkaitan dengan kebijakan untuk menaikkan suku bunga. Selain itu juga investor masih menunggu paparan atas detail dari kebijakan pemerintahan Donald Trump, terutama dalam hal reformasi perpajakan dan juga deregulasi sektor finansial. Mengingat tidak adanya rilis data ekonomi penting Amerika Serikat, maka investor mencari optimisme dari data Purchasing Manufacturing Index atau PMI di zona euro yang juga keluar lebih baik dari ekspektasi. Untuk sektor manufaktur, indeks PMI berada pada level 55,5 di bulan Januari. Itu naik dari 55,2. Sementara untuk sektor jasa atau services berada di level 55,6, naik cukup tinggi dari 53,7 di bulan Desember. Sementara indeks PMI komposit berada pada level 56, naik dari 54,4. Selain data PMI zona euro, investor juga mendapatkan sentimen positif dari rilis data laporan keuangan emiten di Amerika Serikat. Sementara kalau kita lihat di pasar komoditas, harga minyak mentah dunia menguat. Ini akibat dari optimisme bahwa tingkat kepatuhan dari kesepakatan pemangkasan produksi antara negara-negara OPEC dan juga negara-negara produsen non OPEC yang disetujui tahun lalu, ternyata tingkat kepatuhannya cukup tinggi, sekitar 90%. Kita ingat bahwa tahun lalu OPEC yang beranggotakan 13 negara produsen minyak dan 11 negara produsen minyak non OPEC itu menyetujui untuk melakukan pemangkasan produksi, dan ternyata sejauh ini kesepakatan itu masih dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak. Stok news kita hari ini yang pertama adalah Bumi Serpong Damai atau BSD. BSD mengalokasikan 3 triliun hingga 4 triliun rupiah untuk belanja modal tahun ini. Sekitar 1 triliun rupiah akan dibelanjakan untuk mengakuisisi lahan, dan sisanya akan dibelanjakan untuk pembangunan mall dan juga gedung perkantoran. Berikutnya adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN. BTPN mencatatkan kenaikan laba bersih yang cukup lumayan, sekitar 3%, menjadi 1,75 triliun untuk tahun 2016. Ini ditopang oleh
investasi yang besar-besaran di bidang IT, BTPN mengalokasikan 611 miliar rupiah untuk pengembangan digital service mereka selama tahun 2016 yang lalu, dan hasilnya mungkin akan bisa dilihat juga tahun ini ya, aplikasi seperti Genius itu kan sedang hangat-hangatnya dipromosikan oleh BTPN. Mungkin tahun ini bisa dilihat apakah investasi besar-besaran di bidang IT itu akan berbuah manis. Berikutnya adalah Bank Permata atau BNLI. Setelah membukukan rugi bersih yang cukup masif sekitar 6,48 triliun tahun lalu, BNLI memulai tahun ini dengan laba bersih sekitar 136 miliar rupiah di bulan Januari. Namun angka ini lebih sedikit 6,85% jika kita bandingkan dengan pencapaian mereka pada bulan Januari 2016. Dan yang terakhir adalah Bank Bukopin atau BBKP. BBKP mentargetkan pertumbuhan laba bersih sebesar 11% di tahun 2017, didorong oleh pertumbuhan yang solid pada pendapatan bunga. Tahun ini juga BBKP memproyeksikan pertumbuhan kredit dan fee-based income akan mencapai 9% dan 12%. Demikianlah stok news kita untuk hari ini. Dan kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk mengetikkan pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu pada channel yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, akan kita bahas dulu secara teknikal untuk IHSG. Kemarin sudah memasuki hari keempat IHSG mengalami koreksi dan tampaknya sedang berusaha berjuang untuk mampu bangkit dari support moving average 20 harinya di kisaran 5350 dan sekarang sudah menjebolnya bahkan kemarin. Nah, berikutnya kita ada support di kisaran 5310, namun harapannya tidak sampai ke sana dan ada technical rebound dalam waktu dekat ini. Kalau kita lihat dari gerakannya memang biasanya IHSG mampu bertahan di moving average 50 harinya. Kita lihat jika hari ini masih turun, apakah bisa mampu bertahan di level 5315 yang mana merupakan moving average 50 harinya. Dan kalau kita lihat dari beberapa hari kemarin saham-saham kecil, artian yang second liner yang ke bawah yang beberapa waktu lalu marak seperti saham-saham Bakri dan juga saham-saham seperti Trump kembali terkoreksi dan kami memberi himbauan bahwa memang saham-saham itu adalah saham-saham berisiko tinggi, jadi tetap perlu diwaspadai dan pasang stop loss yang sesuai dengan risiko masing-masing. Baik, kita akan memasuki sesi pertanyaan pertama dari Bapak Saiful Hamdi untuk MNC dan PTBA, apakah cocok untuk buy? Baik, untuk MNCN kemarin sebenarnya saham-saham grupnya MNC itu masih ada arah ke atas, namun semenjak ada pernyataan dari Antasari Azhar terkait dengan Haryathinus Sudibyo di kasus
dengan SBY juga, maka saham MNC tertekan semua. Nah, ini lebih politis daripada fundamental perusahaan. Nah, misalkan tunggu sampai sudah mulai reda beritanya, maka boleh kembali akumulasi. Namun seandainya berita ini masih bergulir, tampaknya potensi tekanan masih akan cukup besar di saham-saham MNC Group. Nah, di sini kita lihat bahwa saham MNC waktu itu di harga 1.700-an, 1.500-an dan turun sampai ke level 14.90 kemarin, dan walaupun sudah mulai bangkit mungkin bisa kembali bisa diakumulasi di rentang 1.500 Pak untuk lebih aman. Namun sebaiknya test the market, artinya tidak beli dalam jumlah besar. Coba dulu sedikit-sedikit, kalau saya sudah mulai menguat dan beritanya terkait pemiliknya sudah mulai berangsur hilang, maka bisa kembali diakumulasi. Demikian. Lalu PTBA. Untuk PTBA kemarin tampaknya memanfaatkan momentum kenaikan harga batubara. Nah, kalau kita lihat beberapa hari terakhir, 2 hari terakhir ini harga minyak dunia naiknya cukup signifikan, maka harga batubara tampaknya masih bisa terus lanjut. Nah, ini dimanfaatkan saja. Seandainya masih minyak masih naik, maka saham-saham batubara berpotensi untuk naik. Kalau kita lihat dari kenaikan kemarin sudah besar di hari Seninnya, dan kemarin ada pullback sedikit, technical correction, dan mungkin bisa coba buy on weakness di kisaran 11.100 hingga 11.150 Pak. Namun jika seandainya harga minyak kembali terkoreksi, maka sebaiknya kembali take profit untuk saham PTBA, karena memang secara medium term ini masih dalam posisi downtrendnya. Demikian Pak Saiful Hamdi. Lalu pertanyaan berikutnya dari Bapak Satrio Dwi Saputra, untuk saham Pegas, LT, dan Inco, apakah bisa akumulasi buy untuk LT di harga 50? Nah, untuk LT dan saham-saham bakri lainnya, sebenarnya kemarin sudah mulai ada sentimen positif pasca ada titik cerah di sisi restrukturisasi saham Bumi Resources, di mana pemegang para kreditor sudah setuju untuk konversi hutangnya, dan diikuti dengan kenaikan harga saham-saham bakri lainnya. Namun kenaikan tersebut ternyata dimanfaatkan oleh Hamilton untuk kembali beraksi dengan ada serangkaian aksi reverse stock, lalu juga ada isu akan ada red issue di berbagai saham bakri, membuat investor tampaknya kembali traumatis dengan akrobat yang dilakukan oleh grup bakri pada tahun 2010-an, di mana ketika itu banyak terjadi corporate action dan ujung-ujungnya merugikan nasabah retail. Jadi tampaknya ada sisi trauma yang masih sulit disebutkan di sana. Jadi kita harus perhatikan, dan untuk saham-saham bakri memang dari awal kami menyarankan untuk tidak banyak menyimpan. Jadi ini lebih sifatnya spekulatif dan masih berisiko tinggi karena memang fundamental belum banyak bisa bicara. Jadi jika ingin trading, manfaatkan ketika memang dalam momentum naik. Kalau momentum lagi terkoreksi, lebih baik tidak untuk di tradingkan, apalagi untuk disimpan, Pak. Demikian. Kalau kita lihat LT, lalu juga kemarin saham energi sudah kembali ke kandangnya di 50. Kita melihat jika ada geliat lagi baru kita boleh trading. Namun jika seandainya masih di 50 dan offernya masih cukup tebal, maka tidak untuk dikoleksi dulu, Pak. Demikian, Pak, untuk LT. Lalu untuk Pegas. Untuk Pegas tampaknya sudah breakdown dari uptrend ya. Nah, ini agak mengkhawatirkan. Kalau dari uptrend break ke bawah bisa langsung downtrend atau sideways dulu. Nah, kalau sideways kita lihat harapannya tidak lebih rendah dari level 2.575 yang mana merupakan titik terendah sebelumnya di tanggal 23 Januari. Nah, kalau kita lihat dari indikator stokastik sudah mulai ada melandai, artian harapannya ada segera technical rebound. Seandainya ada technical rebound, maka bisa dimanfaatkan barang 2 hingga 3 hari, lalu dapat coba lepas kembali atau take profit di kisaran 2.800 yang mana merupakan resistennya dari garis uptrend channelnya. Demikian, Pak Satrio. Lalu untuk Inco. Untuk Inco ini tampaknya tunggu dulu, Pak. Kalau kita lihat ini masih bertahan di area support di 2.700
40-an, namun tampaknya rentan untuk ditembus support tersebut. Dan kita lihat apakah dia mampu bertahan di atas MA20 di level 2600. Seandainya ada pantulan di sana bisa kita ikutin dalam hari itu saja, namun tampaknya kenaikan tidak berlangsung lama, paling hanya hingga sampai 2 hari. Jadi lebih baik main cepat saja Pak di saham Inco. Jika Bapak jangka waktunya lebih panjang, kami sarankan untuk wait and see dulu Pak di saham Inco, tunggu sampai ketahuan support kuat di berapa dan sudah mulai ada pembalikan arah menjadi uptrend kembali dengan fondasi yang lebih kuat. Demikian Pak Satrio. Berikutnya Bapak Arif untuk saham Bumi dan BJTM. Baik, kalau Bumi kemarin kita lihat tekanan jual cukup besar di menjelang akhir penutupan, bahkan sampai auto reject bawah, maka tekanan masih diprediksi masih akan terjadi. Jadi jika Bapak ada barang agak sulit juga posisi, karena banyak yang sudah posisi loss cukup besar, jadi ragu untuk melakukan cut loss. Namun kembali ke Pak Arif untuk bisa memitigasi risikonya sampai di level berapa, karena cut loss itu sebenarnya tidaklah hal yang haram di saham-saham yang berisiko tinggi seperti ini. Jadi untuk lebih mengamankan dana kita daripada sampai misalnya kayak LT sampai ke 50, itu kita sudah bisa apa-apain lagi kecuali di pasar nego. Jadi kami kembalikan ke Bapak untuk bisa memanage risiko masing-masing. Lalu untuk BJTM tampaknya sudah jebol support 555 dan ini arahnya menjadi ke level 525 untuk support berikutnya. Jadi dan trennya kalau kita lihat dari gerakan moving average ya sudah pada mulai mengarah ke bawah. Jadi artian downtrendnya tampaknya masih berpeluang untuk melanjutkan pelemahannya. Dan seandainya sampai level 525 juga kemungkinan akan ada tarikan rebound, namun tarikan rebound itu dapat dimanfaatkan untuk keluar lebih dahulu Pak, karena kita belum tahu bottomnya di berapa, hingga tunggu sampai ada reversal di saham BJTM ini, karena memang penurunan baru berlangsung dalam 2 pekan terakhir pasca dividen. Demikian Pak Arif. Berikutnya Pak Awan untuk saham BNGA. BNG kemarin baru rilis laporan keuangan dan labanya naik cukup tinggi. Kalau kita lihat dari teknikalnya ini sudah naik tinggi dari akhir Desember, bahkan dari harga 800 sampai kemarin ke level 1100. Ini kenaikan sudah cukup tinggi. Dan kalau kita lihat lebih besar, kita zoom di sini untuk indikator stokastik sudah perlahan-lahan sudah mulai melemah. Ini dapat dijadikan indikasi awal bahwa kekuatan kenaikan sudah mulai melemah. Jadi jika Bapak sudah ada barang di saham PNG ini, persiapkan untuk take profit untuk mengamankan profit yang sudah ada. Nah, di sini kami gambarkan dari uptrend channelnya, ada area support di kisaran 1050 sebagai support. Jika level ini ditembus, maka berpeluang untuk kembali downtrend di saham BNGA. Jadi mungkin bisa sell on strength terlebih dahulu Pak di kisaran 1100 hingga 1120. Demikian Pak Awan. Lalu Bapak Tommy Yandri untuk saham BBRI dan LPCK. Baik, kita lihat ke Bank Rakyat. Oh ya, untuk perbankan secara keseluruhan tahun ini OJK memperkirakan bahwa tingkat NPL bisa tekan, jadi dana pencadangan kemungkinan juga bisa ditekan. Artinya adalah tahun kemarin banyak perbankan seperti Bank Mandiri misalnya yang membuka laba yang turun karena mereka menaikkan pencadangan. Jadi kalau pencadangan turun, dana pencadangan itu bisa kembali dialokasikan ke laba bersih, artinya bisa mendongkrak dari laba bersihnya. Jadi harusnya bisa bagus untuk perbankan tahun ini. Cuman kuncinya yang perlu kita perhatikan adalah di NPL. Jika level NPL tetap bertahan di level tinggi, maka kita belum bisa melihat penurunan dan cadangan bad debt loan-nya dalam waktu dekat. Nah, untuk BRI ini masih dalam posisi uptrend. Di sini kita lihat, namun sudah mulai mendekati dari uptrend channelnya, dan sejak bulan Januari awal sudah mulai sideways dengan rentang di 11.675 hingga ke 12.000. Jadi perhatikan jika saatnya support area di kisaran 11.600 ini ditembus dalam waktu dekat, maka ini menjadi kurang baik bagi BRI. Namun jika di level ketika ada koreksi sampai ke level 11.680 ini kembali memantul ke atas, maka bisa akumulasi dan siap-siap take profit di kisaran 12.000 Pak. Demikian Pak Tommy.
Lalu LPCK untuk Lipo Cikarang masih dalam posisi downtrendnya. Ini kita belum tahu pembalikan arahnya di berapa. Kalau boleh berkaca sama grup Lipo, kita bisa lihat gerakan Lipo Karawaci. Waktu itu juga downtrendnya bahkan lebih curam derajat kemiringannya, namun ada pembalikan arah di kisaran tanggal awal Januari, jadi ada pembalikan arah dari downtrend channel. Nah, ini ada sinyal-sinyal awal bagi saham LPKR untuk kembali bangkit. Dan sekarang sudah memasuki fase sideways dengan resistance 800. Nah, kembali ke saham LPCK. Untuk LPCK ini masih belum ada tanda-tanda kelihatan pembalikan arah. Jadi perhatikan saja seandainya polanya membentuk seperti APKR, jika dia ada penguatan secara signifikan dengan tiba-tiba, maka bisa diikuti di kisar harga 5.000 itu. Namun dalam jangka menengah tampaknya tidak akan langsung naik, namun akan cenderung mendatar atau sideways seperti LPKR. Demikian Pak Agung, maaf Pak Tommy. Lalu Bapak Agung Prakoso untuk SCMA hari ini. Baik, coba kita lihat. Untuk Surya Citra Media ini masih dalam posisi uptrend channel, walaupun kemarin sempat terkoreksi, namun kembali memantul, ditutup di atas, tepat di atas MA 200-nya. Ini secara tren masih bisa diakumulasi Pak, jadi bisa buy on weakness di kisaran supportnya di level 2.800 dan resisten di level 2.950. Ini perlu diperhatikan karena polanya membentuk pola ascending triangle. Kalau pola seperti ini ada kecenderungan untuk breakout resisten atas di level 2950, namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa support bawahnya ini menjadi break bawah. Jika seandainya resisten ini ditembus, maka bisa kembali tambah akumulasi dengan peluang untuk kenaikan bisa ke level 3.100-an. Di sini kita lihat. Dan juga kalau kita lihat dari indikator MA-nya, moving average ya, ini lebih cenderung untuk menguat Pak. Jadi seandainya ada pelemahan di level 28 bisa coba kembali akumulasi. Demikian Pak Agung. Lalu Bapak ID Chandra untuk Doit, untuk beli jual dan stop di berapa. Nah, untuk stop loss itu kembali ke masing-masing nasabah. Jadi kami sarankan berapa persen loss yang bisa ditanggung dari harga beli. Misalnya harga 100, jika Bapak bisa menanggung loss hingga 5%, mungkin Rp5 ke bawah di 95 harus stop loss di sana. Jadi untuk stop loss-nya itu masing-masing orang berbeda-beda. Namun kalau kita lihat dari technical saat ini, ya untuk Doit ini tampaknya baru breakout dari upper trend channel-nya. Jadi ini adalah masih positif bagi Doit sebenarnya. Kalau kita lihat Doit, jika ada kenaikan signifikan maka bisa berlangsung sampai dengan 2 hari. Dan hari ini hari kedua, mungkin jika Bapak ada barang bisa coba sell on strength terlebih dahulu di level 705 hingga 710 dan kembali akumulasi di level supportnya yang mana merupakan dari upper uptrend channel kami di kisaran 635 hingga ke 640 sebagai re-entry point di saham Doit. Demikian Pak ID. Sekalian juga menjawab pertanyaan dari Bapak Antonius Leo untuk saham Doit. Lalu Pak Antonius untuk saham PNLF-nya. Untuk PNLF ini masih dalam uptrend channel, namun kenaikannya sudah cukup curam di sini dan rentan untuk ada koreksi. Jadi mungkin akan ada koreksi wajar hingga ke level support sekitar 205. Seandainya sampai di level tersebut bisa kembali akumulasi Pak. Namun untuk saat ini mungkin bisa sell terlebih dahulu di saham PNLF. Namun jika Bapak time horizon lebih panjang, bisa di keep di saham PNLF karena dari indikator baik EMA CD maupun stokastik dan EMA moving average ini masih menunjukkan tren kenaikan. Namun kalau kita secara technical juga di sini ada resisten cukup kuat di kisaran 220. Seandainya level ini gagal tembus maka kembali ke tadi akan ada koreksi terlebih dahulu di saham PNLF. Demikian Pak Antonius Leo. Lalu Bapak Alfred untuk AALI, APLN, dan KF. Baik. Untuk AALI,
Untuk Ali ini dalam posisi downtrend, Pak. Di sini kita lihat ada support cukup kuat di kisaran 14.500 hingga 14.800. Harapannya ada pantulan di sana, namun kalau kita lihat dari indikator MACD, stochastic maupun moving average belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi jika Bapak ingin akumulasi, sebaiknya tunggu ada konfirmasi pembalikan arah. Namun jika Bapak sudah ada barang dan posisinya angkut di atas, kami sarankan hold dulu Pak, dan bisa lakukan moving average, lakukan averaging down nanti di kisaran 14.800 atau di 14.500. Karena untuk saham Ali sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara fundamental. Ini adalah perusahaan CPO yang besar dan polanya baik. Ini lebih dikarenakan karena terdorong oleh penurunan harga CPO akhir-akhir ini yang cukup besar. Jadi bisa ditunggu momentum untuk perbaikan harga CPO-nya untuk kembali jualan. Demikian Pak Alfred. Lalu APLN. Untuk APLN masih dalam gerakan sideways dengan support 220 dengan resisten 230. Selama level support 220 tidak ditembus, maka ini masih cukup aman di saham APLN. Tambah lagi dengan posisi valuasinya kami rasa relatif lebih menarik dibanding perusahaan properti lainnya. Jadi ini masih bisa wait and see Pak untuk APLN. Namun jika ada gerakan kenaikan signifikan seperti misalnya tanggal 13 Februari kemarin, mungkin bisa dimanfaatkan dalam waktu 3 hari untuk segera take profit dengan resisten memanfaatkan trendline yang kami gambarkan ini atau di kisaran 230 hingga 240 untuk take profit di saham APLN. Berikutnya saham KF. Nah, KF ini sudah jebol dari supportnya di kisaran 2.660, jadi ini menjadi very strong bearish. Dan kalau kita lihat dari gerakannya, ada area support pertama di kisaran 17.50 di sini. Arahnya jangka menengah masih akan melemah, namun jika mencapai support di area 17.50 mungkin akan ada technical rebound, jadi bisa dimanfaatkan untuk bermain cepat di power tersebut. Karena kalau dalam posisi downtrend kita lihat di saham KF ini kenaikan hanya berlangsung 1 hingga 2 hari saja, jadi bermain cepat saya di saham KF. Untuk sisi valuasi sendiri memang saham ini termasuk mahal, dan kenaikannya di tahun lalu juga tidak ditopang oleh faktor fundamental. Jadi ini lebih kepada aksi dari pelaku pasar. Demikian Pak Alfred. Lalu Bapak Adi Chandra, untuk rekomendasi hari ini sama apa? Baik, untuk hari ini kami masih sarankan untuk wait and see dulu. Dan kalau kita lihat saham-saham kecil kemarin sudah kembali dilepas oleh pelaku pasar, sementara saham-saham blue chip masih belum bergerak. Jadi bisa mungkin coba diperhatikan saham-saham blue chip, terutama yang masih akan yang masih belum merilis laporan keuangan seperti saham Telkom. Kalau kita lihat saham Telkom ini gerakannya masih stabil, namun kalau kita lihat dari moving average-nya sudah mulai menyempit, dan ada peluang untuk memanfaatkan rilis laporan keuangan full year 2016 yang tampaknya masih cukup baik bagi Telkom. Namun ada katalis negatif di sini bahwa KPPU sedang membidik layanan IndiHome Telkom di Tenggerai melakukan persaingan tidak sehat. Namun ini masih perlu kita imbasnya, karena kalau dari sisi revenue dari penerimaan TV berbayar ini tidak terlalu besar menyumbang dari revenue Telkom. Namun lebih kepada citra Telkom yang akan terkena di penyelidikan oleh KPPU ini. Demikian Pak Aidi. Lalu Ibu Nofri, untuk Ali dan Roti apakah sudah bisa masuk? Ya, untuk Ali sudah kita bahas tadi, tampaknya masih Ali masih menunggu ada sinyal pemberian arah dulu Bu, dan ini masih dalam strong bearish. Pun ada technical rebound, mungkin tidak akan berlangsung lama sampai 1 hingga 2 hari. Jika Ibu ingin mencoba, maka lebih baik dalam jangka pendek saja 2 hari untuk kemudian take profit kembali. Karena kita belum melihat ada pemberian arah yang stabil di saham Ali ini. Lalu saham Roti.
Untuk roti ini hari ini tampaknya ada pembalikan arah menguat dan bisa dicoba karena untuk roti bisa berlangsung 2 hingga 3 hari dengan resisten di level 1590 atau 1600 untuk kembali take profit di saham roti. Jika Ibu ada masuk di area sekarang ini, kita bisa manfaatkan barang 2 hingga 3 hari. Namun perlu diperhatikan bahwa kita lihat di sini bentuk untuk moving average-nya 20 hari, 50 hari sudah mengarah ke bawah. Jadi tampaknya untuk tren menengah kecenderungannya akan kembali melemah di saham roti. Jadi ini untuk jika Ibu masuk hanya untuk jangka pendek saja Ibu, tidak untuk di keep di saham roti. Demikian Ibu Nofri. Lalu untuk Astra International, kita lihat secara fundamental untuk bisnis Astra International karena ASI ini banyak dipandang sebagai perusahaan otomotif, namun sebenarnya lebih condong ke konglomerasi. Jadi dia ada anak usaha di Ali, di UNTR, dan sektor-sektor yang lainnya. Batubara sudah mulai bangkit dan juga otomotif, angka penjualan motor dan mobil juga sudah mulai sedikit membaik. Jadi harusnya untuk ke depan untuk ASI ini prospeknya menjadi bagus. Nah, kalau dari sisi teknikal ini ada 3 hari terakhir perdagangan di area moving average 100 hari, dan seandainya hari ini dibuka menguat maka ada peluang untuk kembali ke level 8.100. Jadi perhatikan jika ada penguatan hari ini bisa coba diikuti di level 8.000 dan take profit kembali di level 8.001 hingga 8125. Demikian Ibu Nofri. Lalu Bapak Ahmad Irfandi untuk saham agro ya, Bank Agro, BRI Agro. Ini juga sebenarnya digerakkan oleh pelaku pasar karena untuk secara valuasi ini PBB sudah cukup mahal di saham BRI Agro. Dan kalau kita lihat dari gerakannya dalam seminggu terakhir sudah mulai konsolidasi di area 780 hingga ke 900. Jadi jika ada penguatan hari ini bisa coba digunakan untuk take profit saja. Jadi sell on kami untuk saham agro dan tunggu seandainya ada koreksi sampai ke 780 untuk buyback sebagian boleh, namun kami sarankan untuk wait and see karena ada peluang bagi saham agro ini terkoreksi hingga ke level 730-740 Pak. Jadi saran kami untuk hari ini sell on di saham agro. Demikian Pak Ahmad Irfandi. Lalu Bapak Andreas Bima, kenapa KF turun seperti tanda dasarnya padahal pernah jadi saham pilihan forum ini? Baik, untuk saham pilihan ini kita melihat juga dari sisi trading Pak. Jadi secara teknikalnya untuk KF, nah di sini memang kami masukkan untuk re-entry point di level 2020 hingga level 2100, namun ini adalah area untuk supportnya. Jika area support ini ditembus maka tidak disarankan untuk masuk karena dia sudah break support. Jadi kalau kita trading kita harus tetapkan untuk area stop loss dan juga untuk take profit. Selain take profit untuk di atas juga stop loss kita manfaatkan untuk membatasi risiko kerugian kita, karena untuk arah program saham kita tidak ada yang tahu pastinya kemana. Jika level stop loss ini sudah ditembus maka lebih baik kita untuk eksekusi stop loss-nya, tidak untuk menahan, karena kalau sudah break support artian peluang untuk lanjut koreksi masih ada. Nah untuk KF sendiri ini kita masih belum bisa menantikan level support berikutnya di berapa untuk pastinya, dan sekitar di 17.50 tampaknya untuk support berikutnya, namun level support tersebut dimanfaatkan untuk keluar terlebih dahulu karena jika ada pantulan di level support 17.50 maka berlangsung hingga 2 hingga 3 hari saja sampai ke level 19.50. Demikian Pak Andreas. Lalu Bapak Hadi, untuk saham PTTP jika ingin average down di harga berapa dan timingnya? Baik Pak, untuk PTPP. Untuk PTPP ini masih dalam posisi downtrend. Kalau di sini kita gambarkan ada channel downtrendnya dan ini tampaknya masih ada arah menuju untuk ke lower downtrend. Jadi kita lihat wait and see dulu Pak. Seandainya dia masih terus ke bawah maka downtrending bawah ini menjadi supportnya. Namun
Kita lihat di sini ada low sebelumnya di level 3450. Jika level 3450 ini menjadi support kuat, artinya tidak menembus ke bawah lagi, maka ada peluang bagi saham PTP ini untuk menjadi sideways. Jadi jika Bapak ingin kembali averaging down, tunggu sampai ada konfirmasi gerakan sideways, atau jika masih down ke bawah, ketika sudah mendekati dari lower downtrend channel ini. Kalau sekarang kita masih belum bisa kelihatan di area berapanya. Nah, di sini ada psikologis di 3.400, mungkin sekitar 3.400 bisa coba kembali akumulasi di saham PTPP ini. Namun tetap perhatikan saja Pak, tidak untuk masuk jumlah banyak-banyak, masuknya sebagian dulu saja untuk test the market. Demikian Pak Hadi. Lalu Bapak Junedi Syukur untuk saham Telkom. Ya, tadi sudah kita bahas Telkom, sedikit di review. Telkom masih menantikan laporan keuangan 2016-nya. Dan untuk harganya sendiri tampaknya masih bergumul di area support moving average 200 hari di kisaran 3860 hingga 3880. Jadi beberapa hari ini cukup rapat di sini gerakannya. Nah, kalau kita dari sisi technical stokastiknya ada peluang untuk tarik rebound di sini karena sudah ada golden cross di bawah di area kisaran 21 meskipun belum area oversold, namun tampaknya sudah cukup bawah bagi saham Telkom dan kita menantikan adanya tarik rebound. Namun jika ada tarik rebound tampaknya masih belum akan mampu menembus level 4000, jadi kisaran 39 bisa dapat digunakan untuk kembali take profit di saham Telkom. Namun jika seandainya kenaikan ini diiringi oleh rilis laporan keuangan yang bagus, maka dapat kita lihat di saham Jasa Marga di mana pasca rilis laporan keuangan dan laporan keuangannya bagus, harganya bisa naik cukup signifikan. Demikian Pak Junedi. Lalu dari Ibu Levi untuk saham Akra, PPRO, dan SMGR. Baik Bu Levi. Untuk Akra ini ada technical rebound Ibu. Kalau kita lihat supportnya kisaran 6.000 dan belum nyampe ke support namun sudah mulai ada technical rebound, kita bisa lihat seandainya hari ini masih menguat, maka peluangnya sampai ke 6450 hingga ke 6500 untuk saham Akra. Namun jika rebound ini tidak kuat, maka kita menantikan level support di level 6000. Jadi 6000 hingga 6500 ini dapat digunakan sebagai trading range-nya. Kalau kita lihat di saham Akra ini sebenarnya cukup enak buat di tektok trading jangka pendek, jadi tunggu hingga ke area support dan kembali jual di area resisten yang kami sebutkan tadi. Demikian Ibu Levi. Lalu PPRO. Ya, untuk PPRO kemarin pasca stock split sempat menguat tinggi namun kembali ke harga asalnya dan ini masih sideways, cenderung mendatar. Kalau kita lihat dari gerakan technicalnya ini tampak kekuatan kenaikan sudah mulai melandai dan sudah mulai press in dengan kondisi sektor properti keseluruhan. Jadi ini cukup rentan untuk terjadi koreksi di saham PPRO. Kalau kita lihat secara properti keseluruhan masih lesu. Namun kalau kita lihat secara PPRO sendiri, justru sekarang ini mereka sedang gencar membuat proyek-proyek baru dan kita menantikan kinerja Q1 2017-nya apakah masih bisa tumbuh seperti tahun-tahun sebelumnya atau tidak, karena di tengah kondisi pasar properti seperti ini memang cukup sulit bagi pengembang untuk menaikkan jumlah penjualan, apalagi PPR sekarang sudah mulai melirik segmen menengah atas, di mana segmen tersebut memang masih cukup berat di tahun 2016 kemarin. Beralih ke saham semen Gresik. Semen Indonesia secara teknikal ini sedang berusaha untuk kemarin mencoba break 9450 95-nya namun tidak kuat dan kembali terkoreksi. Kami sarankan bisa coba untuk kembali akumulasi di level 89 hingga ke 9000 yang mana merupakan dari support dari uptrend channel kami. Ini bisa coba dikoleksi di situ Bu untuk saham SMGR. Lalu Ibu Foni untuk Alam Sutra dan Inaf.
Untuk Alam Sutra ini menjadi jelek karena kemarin menembus support di 385, jadi kita akan melihat level support kita di 360. Mungkin dalam menuju ke 360 tidak seketika akan ada kenaikan-kenaikan minor. Jika Ibu sudah ada barang, kami sarankan bisa coba sell on terlebih dahulu dan tunggu di 360 untuk kembali akumulasi. Namun jika Ibu belum ada barang, bisa tunggu saja Bu di area support di 360 hingga 365. Lalu enough. Ya, enough ini sama seperti saham KF yang ketika kami sarankan waktu belum turun ke bawah. Jadi enough untuk saat ini cukup berisiko mengulangi pola pergerakan KF, karena kalau kita lihat time frame mereka naik berdua saham ini mirip-mirip, jadi tampaknya arah gerakannya juga cenderung mirip. Jadi waspadai jika ada patah ke bawah dari range kotak yang kami gambarkan atau di area support 2300, ini lebih baik di cut loss saja di saham enough. Namun jika dia masih menguat bisa diikuti, tapi kami lebih sarankan untuk lebih berhati-hati di saham enough saat ini karena berkaca dari gerakan KF yang patah ke bawah. Jadi jika Ibu belum ada saham enough, kami tidak sarankan untuk masuk di saham enough terlebih dahulu, Bu. Demikian Ibu Foni. Lalu Ibu Vivi untuk saham Trada Maritim atau TRAM. Untuk TRAM juga sama seperti saham-saham kecil yang lainnya, ini menjadi tampak tidak bagus Ibu. Jadi seandainya ada penguatan atau pertandingan rebound, maka dapat dimanfaatkan untuk keluar terlebih dahulu di saham TRAM sambil menantikan ada senyuman positif di saham-saham seperti ini. Jadi kalau saham-saham kecil kemarin kan naiknya barengan, namun turunnya bisa juga barengan semua, dan pasar turun biasanya akan diiringi oleh flat line yang cukup panjang. Jadi selama masih memungkinkan untuk keluar dan jika masih ada profit yang ada, lebih baik diamankan dulu profitnya. Berikutnya dari Bapak Agung Prakoso untuk saham Waskita, bagaimana prospeknya? Ya. Waskita, kemarin kita ada berita bahwa Waskita Toll Road baru mendapatkan suntikan modal baru dari mekanisme PINA dari SMI total, dan satu lagi perusahaan pemerintah juga, totalnya sekitar 3 triliun. Jadi ini bagus untuk saham Waskita Toll Road, di mana mereka juga banyak menggarap proyek. Nah harapannya dalam jangka waktu ke depan ini akan disiapkan skema untuk IPO di Waskita Toll Road. Jadi kita tunggu saja untuk berita itu, dan itu akan positif bagi saham Waskita. Namun itu masih panjang, kita masih belum tahu kapan akan diadakan. Namun untuk jangka pendek dan menengah di saham Waskita ini masih dalam posisi uptrend dan masih inline dengan uptrend yang kami gambarkan di sini. Meskipun sudah mulai mendekati, jadi masih ada peluang untuk menguat untuk ke level 2650 kembali, namun tetap waspadai supportnya dan jaga ketat untuk level stop lossnya. Kita harus disiplin. Jika seandainya gagal menguat dan justru melemah, kita tidak perlu ragu untuk melakukan cut loss untuk menjaga kapital kita terjaga dan bisa kembali akumulasi di kemudian hari. Demikian Pak Agung Prakoso. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 9:15. Kami akan cukupkan edisi Philip Money Macro edisi hari ini. Oh ya, terakhir ada masuk terakhir dari Bapak Leonard Nugroho untuk saham NIKL. Untuk NIKL juga sama Pak seperti Trump, tampaknya tekanan jual masih besar, jadi ini senada dengan saham-saham kecil lainnya. Jika saham-saham kecil lainnya tidak ada perjuangan tidak ada tekanan balik untuk naik, lebih baik kembali jual di saham-saham seperti ini sampai ada tren menguat kembali. Demikian Pak Leonard. Ya, akan kami cukupkan untuk PMC hari ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan tradingnya akan tetap bisa menguntungkan untuk sepanjang tahun 2017 ini. Selamat pagi dan salam cuan.